Allah memerintahkan malaikat Jibril dengan segera, dengan cepat, wahai malaikat Jibril, kamu turun, kamu kembalikan uang yang sudah dibuang oleh suaminya tersebut itu di samping rumah di sumur, kamu kembalikan seperti sempurna, seperti awal dia menyimpan. Dibuka, dirogoh, ada sekali lagi diambil uang tersebut. Lidahnya itu, bibirnya untuk selalu zikir kepada Allah. Kalau kita kira-kira ingin melakukan sesuatu, ingat nggak kita sama Allah? Biasa nggak kita menaruh sesuatu barang atau ingin menyimpan suatu barang atau mengerjakan sesuatu apapun dengan kalimat Bismillah? Kenapa sih kita harus melakukan kalimat Bismillah? Nah, suatu cerita bahwasanya saking suaminya itu tidak suka kepada istrinya yang selalu mengucapkan bismillah di setiap pekerjaannya, maka istri tersebut awal suaminya diuji ibaratnya mau di apa supaya dia malu si istrinya. Diberikanlah oleh suami tersebut, wahai istriku, tolong simpan uang, ya kalau dulu mah ibaratnya dirham yang ada di kantong ini, simpen, kamu jaga jangan sampai hilang atau dipakai. Kata istrinya, baik. Akhirnya diberikanlah uang sekantong tersebut oleh suaminya, diambil oleh istrinya dengan mengucapkan bismillah, lalu disimpan di tempat tempayan yang ada beras. Kalau zaman dulu juga sama. Kalau ada beras suka naruh tuh duit. Kalau sekarang makan naruh duit di mana tuh? Di bank, ya. Di laci, bahkan lacinya itu kuncinya banyak dan sebagainya. Kalau zaman dulu mah masih sederhana. Ditaruh di tempayan, dibuka tempayan tersebut dengan membaca bismillah. Ditaruh tersebut, uang tersebut yang diberikan oleh suaminya, bismillahirrahmanirrahim, ditutup kembali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata suaminya, nanti ketika istri saya meleng, saya ambil uang tersebut yang disimpan oleh istri saya akan minta. Ini laki ibaratnya kurang bagus ini, ya, ngerjain, ya. Akhirnya ketika istri tersebut lalai, benar suami tersebut mengambil uang yang dititipkannya kepada istrinya dan istrinya menyimpan di suatu gentong atau tempat, diambil tanpa semua tahun istrinya. Diambil, ya, dan diambil di sisi samping rumahnya ada sumur, dibuang uangnya ke dalam sumur. Kalau kita ada duit dibuang ke sumur, kira-kira kita nyesel nggak? Nyesel kita mah, ya, nyesel kita. Walaupun nitip jangan buang, enggak, dia saking keselnya sama istrinya, biar tahu nih, gitu. Akhirnya suami tersebut memanggil istrinya, wahai istriku kemari. Ya bang, ada apa? Kalau solehan tuh bicara itu lembut, tidak pernah berbicara itu di atas suara suami, lembut. Gitu. Kalau istri berbicara lembut, ya suami manapun itu akan geletak gitu, kalah. Ya. Pokoknya akan lu mulailah gitu dengan bahasa yang lembut. Jadi kalau misalkan kita punya suami, terutama yang sudah berumah tangga, jangan sampai suara dan nada kita itu lebih tinggi daripada nada suami. Akhirnya apa terjadi? Ada apa bang? Tolong ambilkan uang yang saya titipkan ke kamu, saya ada perlu. Kalau menurut logika, uangnya sudah hilang belum? Sudah hilang. Tetapi dia suami inna wa ta'na juga, suami dengar dia, taat. Baik bang, saya ambil. Ketika dibuka uang tersebut, ya kan, dia baca bismillah, istri tersebut bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan malaikat Jibril dengan segera, dengan cepat, wahai malaikat Jibril, kamu turun, kamu kembalikan uang yang sudah dibuang oleh suaminya tersebut itu di samping rumah di sumur, kamu kembalikan seperti sempurna, seperti awal dia menyimpan. Dibuka, dirogoh, ada lagi. Sekali lagi diambil uang tersebut. Diambil, diberikanlah kepada suaminya tersebut yang fasik tersebut. Takjub dia, heran dia, ya, bingung dia. Apa yang tadi? Ya Allah, kan duitnya udah saya buang, kenapa balik lagi? Apa dia nyebur ke sumur? Nggak mungkin. Sumur kan dalam, bisa mati dia kan gitu. Maka bertanya suaminya, wahai istriku, saya sudah membuang uang yang saya titipkan kepadamu, ya kan, di samping sumur tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata istri tersebut dia mengatakan, setiap saya melakukan sesuatu, saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kita dimanapun kita berada, baik tempat rumah, di tempat pekerjaan dan sebagainya, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, ketika kita
ingin melakukan sesuatu pekerjaan, jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya uang tersebut kembali. Setelah diceritakan oleh istrinya tersebut, suaminya kembali menjadi orang yang saleh kembali. Sadar dari Allah, benar istri saya. Jadi kadang kalau rumah tangga ada istrinya itu soleha, benar, suaminya fasik, kan begitu. Atau terbalik, suaminya itu soleh, benar, ya kan, istrinya fasik, ngomongin orang. Laki dibentak-bentak mulut tiap hari, kayaknya laki itu dalam 24 jam gak ada benernya. Ya, langkah sedikit salah, keluar sedikit salah, ada gitu tuh, gitu. Ada perempuan begitu tuh. Jadi lakinya itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, bentar-bentar salah, ya. Oleh sebab penyusun risalah ini diawali dengan Bismillah karena mengikuti terhadap kitabullah. Juga mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang isinya kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan perkara bismillahirrahmanirrahim maka terputuslah keberkahannya. Jadi baca kita bismillah, mau apa? Dulu lagi pesantren saya sering nulis bismillahirrahmanirrahim supaya ada berkah, supaya dapat ilmu dan sebagainya. Ini pesantren gitu loh. Kalau pesantren hampir rata-rata kawan-kawan ya terus bismillah banyak. Manfaatnya apa? Tadi tulisan juga bagus, bahasa Arabnya sudah nanti terbiasa dengan penulisan bahasa Arab dan sebagainya. Kedua, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah adalah merupakan kalimat pemberitahuan bahwa segala puji bagi Allah, yang memiliki pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya pemberitahuan semata, melainkan yang dimaksud adalah memanjatkan pujian kepada Allah, termasuk dalam kaidah li'annal akhbara bisana'i sana'un. Dan kalau dimasukkan ke dalam fan'ani ilmul balaghah, kalimat alhamdulillah itu adalah khabariyah lafzan insa'iyah ma'nan. Jelasnya kalimatnya pemberitahuan, namun maksudnya melanturkan untuk mengucapkan pujian. Mengucapkan pujian itu ada empat definisi pujian itu. Jadi pujian itu ada 4 definisi. Yang pertama qadimul qadim, artinya memuji Allah terhadap zatnya. Pujian tuh. Jadi ada qadimul qadim, artinya memuji Allah terhadap zatnya sendiri. Seperti wa huwal aliyul azim. Allah memuji akan zatnya sendiri. Itu pujian. Yang kedua qadim li hadis, memuji Allah terhadap hambanya, seperti halnya Allah memberikan pujian terhadap Nabi Allah Ibrahim dengan sebutan yang tercantum dalam Al-Quranul Karim, ya, termasuk pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi pujian Allah terhadap makhluk namanya qadim li hadis. Terus ada namanya hadis liqadim, artinya memuji seorang hamba terhadap Allah, seperti halnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, yang keempat adalah hadis li hadis, artinya memuji seorang hamba terhadap yang lainnya, seperti halnya Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Boleh enggak manusia memuji manusia? Boleh. Seperti Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, ya kan itu. Boleh. Contoh, misal kita diberikan sesuatu kepada orang lain. Kita diberikan sesuatu ketika kita lagi susah. Kita lagi enggak punya duit, dikasih duit. Boleh enggak kita alhamdulillah berkat orang tersebut saya dalam keadaan susah dibantu? Boleh enggak? Boleh. Karena orang yang nggak pernah memuji, atau orang yang nggak pernah memuji dan mengucapkan terima kasih kepada manusia, pada makhluk, hakikatnya dia tidak memuji Allah, tidak memuji Allah, tidak mau berterima kasih sama Allah. Kalau kita nggak pernah berterima kasih sama manusia, sama aja kita tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Semuanya itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu
wa taala. Begitu. Pujian bukan pujian cuma satu, enggak, ada 4 tadi. Pujian Allah kepada zatnya, kepujian Allah terhadap makhluknya, pujian makhluk kepada Al-Khaliq, kepujian makhluk kepada makhluk. Itu pujian. Jadi kalimat alhamdulillah seperti itu. Ya. Alhamdulillah, pada bagian 9 ya, sedikit saya sampaikan tentang masalah bismillah dan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan pekerjaan apapun, jangan lupa kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ucapkanlah syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ya, ada usia hanya beberapa menit, mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya untuk diri saya dan khususnya pada yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadziniyah wa ala kulli salihin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.